Shalom. Injil Lukas 18 ayat yang pertama mengatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di dalam Alkitab ada dua hal yang membuat orang bisa menjadi jemu. Yang pertama adalah berbuat baik. Makanya ada ayat yang mengatakan janganlah engkau jemu berbuat kebaikan. Dan yang kedua yang bisa membuat kita jemu adalah berdoa. Kalau kita diundang makan, diundang pesta, biasanya orang bersemangat. Diundang untuk jalan-jalan, orang bersemangat. Tetapi diundang untuk acara doa atau doa pagi, doa malam, biasanya kita mempunyai 1001 macam alasan untuk supaya kita tidak mengikuti acara doa. Padahal di dalam hidup ini tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Ada ungkapan di dunia yang mengatakan segala sesuatu yang bisa dibayar dengan uang itu bukanlah masalah tetapi ongkos. Tetapi tahukah saudara, tidak semua masalah di dalam hidup ini bisa diselesaikan dengan uang. Saya ingin membawa saudara mempelajari kitab Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-40. Ini merupakan pengalaman yang dialami oleh Yesus pada waktu dia sebagai manusia. Dia harus menghadapi penyaliban di atas kayu salib. Sama seperti dalam penelitian, angka tertinggi ketakutan manusia adalah menghadapi kematian. Sebagai manusia, Yesus juga mengalami ketakutan yang dialami oleh seluruh manusia di alam jagat raya ini. Jadi kalau saudara mengalami ketakutan di saat menghadapi kematian, itu adalah hal yang biasa. Kalau saudara sedang menghadapi gugatan hukum pidana, saudara mengalami ketakutan, itu adalah hal yang sangat manusiawi sekali. Kalau saudara sedang menghadapi masalah tagihan yang mengakibatkan harta benda saudara harus disita dan saudara menjadi gelisah, takut, itu merupakan hal yang manusiawi. Tetapi bagaimanakah caranya untuk menghadapi itu semua jauh lebih penting. Mari kita lihat di dalam ayat 40. Yesus berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pekerjaan iblis adalah mencobai saya dan saudara. Pencobaan juga datang kepada Tuhan Yesus di padang gurun. Tetapi Yesus tidak jatuh karena pencobaan-pencobaan itu. Dia memberikan rahasia supaya kita tidak jatuh, kita harus berdoa. Jadi orang yang tidak suka doa sebetulnya dia memilih untuk selalu kalah tatkala menghadapi pertempuran atau gempuran daripada iblis. Dalam ayat yang ke-41, di situ dia bukan hanya mengajar, tetapi dia memberikan bukti. Lalu ia berlutut dan berdoa. Jadi doa itu kadangkala kita juga harus dengan sikap yang baik merendahkan diri kita. Karena sikap kita itu akan mempengaruhi hati kita, kepasrahan kita, kesungguhan kita. Coba Anda berdoa sambil main HP. Coba Anda berdoa sambil Anda melihat film. Pasti doa Anda akan kehilangan kekusukan dan kesungguhannya. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Di dalam ketakutannya, di dalam ayat yang ke-42 dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu. Itu doanya. Dan apa yang terjadi dalam ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Doalah yang dapat memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Jadi salah kalau saudara mengatakan bahwa
Berdoa itu adalah menjemukan, justru doa membawakan kelepasan, kemenangan yang luar biasa. Dan ketakutan itu diumpamakan, digambarkan maksud saya dalam ayat 44. Ya, makin dia takut, dia berpeluh keringat, tetesan darah. Saudara kalau takut, saudara gemetar, keluar keringat dingin. Itu adalah manusiawi. Tapi ketakutan Yesus itu sangat sampai membuat pembuluh darahnya mengeluarkan darah daripada permukaan kulitnya. Tetapi apa yang terjadi? Semakin dia takut, semakin dia berdoa. Dan pada waktu dia melihat murid-muridnya sedang tidur, dia berkata pada murid-muridnya, bangunlah dan berdoalah dalam ayat 46, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi itu sebabnya saudara, biasakanlah untuk bangun daripada tidur di pagi hari. Jangan terbiasa tidur malam. Bangun pagi hari untuk berdoa supaya Anda menang daripada masalah. Bagaimana cara menangnya? Anda mesti bangun dan berdoa. Maka Anda akan lolos. Amin.